Oke, perkenalkan nama saya Sony Angelika Lumban Raja dengan NIM 2225240146. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi analisis real, mata kuliah analisis real. Berikut adalah penjelasan materinya. Oke, di sini ada materi himpunan dan fungsi. Saya nomor 2, yaitu misalkan fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B adalah fungsi injektif dan E itu adalah subset A. Buktikan bahwa F inverse FE itu sama dengan E. Oke, untuk pembuktiannya ini kita bisa tuliskan untuk membuktikan kesamaan himpunan. Kita buktikan dengan inklusi dua arah gitu ya. Yang pertama itu arah ambil X elemen dari F inverse FE. Nah, di sini kita berdasarkan definisi prapeta gitu ya. Berarti Fx itu elemen dari Fe. Nah, oleh definisi citra ada gitu ya, Y elemen dari E, sedemikian sehingga Fx itu sama dengan Fy. Nah, karena F ini injektif gitu ya, maka Fx itu sama dengan Fy. Nah, berimplikasilah X ini sama dengan Y gitu ya. Karena Y adalah elemen dari E, maka X elemen dari E. Jadi F inverse Fe itu subset E gitu ya. Lalu yang kedua, arah ambil X elemen dari E, maka Fx itu elemen dari Fe. Nah, berdasarkan definisi prapeta, X elemen dari F inverse Fe, jadi E subset F inverse Fe. Nah, karena kedua arah terbukti, maka F inverse Fe sama dengan E. Oke, next kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu metode dan teknik pembuktian. Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor 1. Buktikan dengan induksi bahwa N itu kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Nah, kita bisa pembuktiannya dengan basis induksinya, yaitu untuk N itu sama dengan 1 gitu ya. Maka kita tuliskan di sini 1 kurang dari 2 pangkat 1, karena tadi dimisalkan N-nya itu sama dengan 1 ya. Sama dengan jadinya 1 kurang dari 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, di sini berarti pernyataannya benar. Nah, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu K kurang dari 2 pangkat K. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tulis, bisa ditunjukkan K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 gitu ya. Nah, dengan kayak gini kita dapat 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 dikali 2K ya kan. Berarti kita bisa teruskan kayak gitu, karena kita pisahkan ya, kita faktorkan gitu. 2 pangkat K plus 1 ini kita tuliskan, kalau kita faktorkan jadinya 2 dikali 2 pangkat K. Nah,
dari hipotesis ini 2 pangkat K itu lebih besar dari K. Maka kita dapat tuliskan 2 dikali 2 pangkat K itu lebih besar dari 2K ya. Nah, karena kita tahu nih untuk K itu lebih besar dari sama dengan 1, maka kita tuliskan 2K itu sama dengan K plus K itu lebih besar dari sama dengan K plus 1. Maka kita dapatkan nih 2 pangkat K plus 1 itu lebih besar dari K plus 1 gitu. Ini terbukti untuk semua N elemen dari bilangan asli. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu sistem bilangan real. Saya mengerjakan nomor 4. Di sini soalnya buktikan bahwa untuk setiap A, B itu elemen dari bilangan real berlaku kesamaan nilai mutlak A dikurang mutlak B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Tuh. Nah, di sini kita buktikan, kita gunakan kesamaan segitiga mutlak X, nilai mutlak X itu ditambah Y gitu ya. Nah, berarti di sini kurang dari sama dengan nilai mutlak X itu ditambah nilai mutlak Y. Nah, kita bisa tuliskan yaitu mutlak A itu sama dengan mutlak A dikurang B ditambah B lagi. Kita faktorin lagi ya. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga yaitu mutlak A itu kurang dari sama dengan mutlak mutlak A dikurang B ditambah mutlak B. Nah, di sini mutlak A dikurang mutlak B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang B. Nah, kita dapatkan di sini bahwa persamaannya 1 ya, atau I gitu ya. Nah, kita tuliskan lagi nih, mutlak B itu sama dengan mutlak B dikurang A ya, di dalam kurung itu terus ditambah A. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga itu mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak B dikurang A ditambah mutlak A. Karena dari sini berdasarkan kesamaan segitiga ini, karena nilai mutlak B dikurang A itu sama dengan nilai mutlak A kurang B, maka mutlak B itu dikurang mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Nah, kita dapatlah persamaan duanya, yaitu min mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Nah, itu persamaan I-nya. Nah, dari persamaan I dan I-nya didapat min mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang B. Nah, oleh karena definisi nilai mutlak, berarti ini setara dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang B. Seperti itu. Oke, selanjutnya materi aplikasi supremum dan infimum yang saya kerjakan pada nomor 1. Di sini soalnya tentukan sub dan inf dari himpunan S, yaitu 1 dikurang min 1 pangkat N per N, itu merupakan N-nya adalah elemen dari bilangan asli. Nah,
kita tulis oret-oretannya dulu, yaitu untuk n. Misalkan n-nya itu sama dengan 1, maka kita masukin nih dari himpunan S-nya tadi ada 1 dikurang min 1 pangkat n. Nah, n-nya ini kita ganti aja dengan 1 gitu ya. Jadinya 1 dikurang min 1 pangkat 1 berarti jadinya min 1 kan. Min 1 per n-nya 1. Jadinya hasil sama dengan 2. Begitupun untuk n sama dengan 2, berarti 1 dikurang min 1 pangkat 2. Ya kan? Hasilnya 1 gitu ya, bukan min 1 karena dia pangkatnya genap. Jadi n-nya tadi sama dengan berapa? 2. Berarti hasilnya 0,5. Nah, kita misalkan juga n-nya sama dengan 3 gitu ya. Sama dengan 3 berarti 1 dikurang tadi min 1 pangkat n, karena n-nya pangkat 3 n-nya tadi dimisalkan 3 berarti min 1 ya, terus per n-nya 3 berarti 1 dikurang min 1 per 3 itu sama dengan hasilnya 1,33. Nah, untuk n kita misalkan n-nya sama dengan 4 berarti 1 dikurang karena min 1 pangkat n-nya itu angka genap berarti dia jadinya positif gitu ya. Jadinya 1 per 4, maka untuk n sama dengan 4 berarti 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 0,75. Nah, secara umum jika kita tuliskan berdasarkan pembuktian materi supremum dan infimum ini, jika n ganjil berarti himpunan S n-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 per n. Nah, nilai terbesar terjadi saat n itu sama dengan 1, yaitu di 2 gitu ya. Nah, jika n genap, Sn sama dengan 1 kurang 1 per n gitu ya. Karena tadi gitu ya, karena dia pangkatnya ganjil, jadinya dia hasilnya negatif gitu ya, dan satunya jadinya maksudnya 1 ditambah 1 per n gitu. Nah, karena jika n genap berarti dia kan yang dipangkatkan itu jadinya nilainya positif gitu ya, min 1 pangkat 2 berarti 1 gitu, berarti si pengurangnya nggak berubah gitu, jadi tetap jadinya jika n genap Sn sama dengan 1 kurang 1 per n. Nilai terkecil terjadi itu saat n sama dengan 2 yaitu 0,5. Nah, kita dapat simpulkan supremumnya gitu, karena 1 ditambah 1 per n menurun menuju 1 gitu ya untuk n ganjil, dan 1 dikurang 1 per n menaik menuju 1 untuk n genap. Nilai maksimum himpunan adalah 2. Jadi supremum dari himpunan S itu sama dengan 2. Nah, kita juga tuliskan infimumnya. Nilai terkecil dalam himpunan adalah 0,5 pada n yaitu sama dengan 2, meskipun nilai 1 kurang 1 per n semakin besar mendekati 1, 0,5 itu tetap merupakan batas bawah terkecil. Jadi kita dapat simpulkan infimum himpunan S-nya itu sama dengan 0,5. Oke, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Mohon maaf juga tulisannya agak berantakan karena kurangnya fasilitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf.